Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sutra salat dimaksudkan pembatas untuk orang yang melaksanakan salat, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Kalau sholat itu dilaksanakan secara munfarid, sendirian, maka mukallafnya ya individu, setiap orang yang hendak melaksanakan sholat. Tapi kalau pelaksanaan sholatnya secara berjamaah, sutrahnya imam itu sama dengan sutrahnya makmum. Jadi makmum tidak perlu membuat sutra sendiri-sendiri, sehingga ketika ikut sholat berjamaah kok ada seorang makmum ini yang hadas, batal wudhunya, dia boleh berjalan melintasi saf-saf sholat, tidak ada masalah, karena sutra makmum sudah mengikuti sutra imam. Itu bisa keluar, kemudian wudhu, dan bisa mengikuti kelanjutan sholat berjamaah. Saya terkejut kok muncul fatwa kalau di Masjidil Haram jangan keluar untuk wudhu. Alasannya apa? Ya tidak bisa kembali lagi nanti. Jangan-jangan kembali sholatnya sudah tuntas. Jamaah yang saya bimbing, kenapa? Ya wudhunya itu jangan sampai keluar masjid. Sambil duduk, ambil air zam-zam, kita praktekkan satu gelas itu bisa untuk 5 orang kok. Selagi ada air dan mampu menggunakan air, kenapa tidak melaksanakan wudhu? Lah kok yang diberikan solusi itu tayamum. Tayamum itu kalau memang tidak mendapatkan air atau berhalangan menggunakan air karena sakit dan lain sebagainya. Itu ceritanya. Ibnu Abbas dulu berjalan lalu lalang di antara shaf dan tidak ditegur oleh Rasulullah. Ada spekulasi Rasul tidak negur itu karena Ibnu Abbas masih kecil. Dia hijrahnya aja ketika usia 10 tahun, bertepatan dengan tahun 7 Hijrah. Maka kasus ini kan pada waktu Haji Wada, berarti usianya sudah 13 tahun bahkan lebih, berarti sudah masuk dewasa. Tidak ditegur itu karena memang sutranya makmum mengikuti sutranya imam. Terkejut bedah buku kesalahan dalam sholat.
Salah satunya, kalau ada orang yang sholat tidak menggunakan sutra. Memang ditemukan hadis instruksi, bahkan ditemukan hadis aplikasinya. Bagus. Hadis instruksinya diriwayatkan oleh Sabrah bin Ma'bad al-Juhani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir. Lam di sini lam amri, kata kerja perintah, supaya dia menggunakan sutra. Ahadukum, nah ini individu, seorang di antara kalian fi sholatihi, dalam pelaksanaan apa? Sholatnya. Dan dalam kaidah berpikir, asal perintah itu hukumnya wajib. Lah hadis aplikasinya, misalnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, saya temukan lumayan cukup banyak. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sholat Rasulullah, melaksanakan sholat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Aid, sholat hari raya. Saya sampai sekarang belum mendapatkan software Arab ini, kalau saya baca muncul tandanya gitu, entah tuting, entah warna beda, kayak karaoke gitu. Kalau bahasa Inggris sudah, tapi untuk bahasa Arab itu kok belum menemukan yang kompatibel. Sehingga begitu saya baca al-Ida, nah, mungkin warna merah, warna biru, sehingga stressing Bapak Ibu itu kepada yang ditunjuk itu, sekalian belajar bahasa Arab. Al-Id, sholat hari raya, blank kita. Apakah hari raya Fitri atau hari raya Adha? Tidak ada masalah, substansinya sama. Bil musola, di musola tanah lapang, mustatiron, beliau dengan menggunakan sutra, bihir batin, dengan tongkat kecil. Saya sering mengistilahkan tongkat komando, gitu. Teringat Afri itu bayangan saya dulu waktu kecil. Kedudukannya makin tinggi itu bayangan saya senjatanya makin besar, gitu. Enggak. Levelnya jenderal-jenderal itu ternyata hanya bawa tongkat komando, gitu. Nah yang berat-berat itu dibawa oleh kopral yang levelnya masih bawah. Oh, apa jangan-jangan diilhami pola kepemimpinannya Rasulullah. Sampai ketika Rasul itu tawaf di atas untanya, tidak bisa mencium Hajar Aswad. Tongkat komandonya itu yang diusapkan. Tuh yang dipakai untuk sutra, pembatas apa? Sholat. Ini aplikasinya. Jadi Rasul bukan hanya sosok yang pintar memberi perintah, tapi juga pintar memberi keteladanan. Kalau Anda ditegur oleh Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Cara seperti ini banyak menyelesaikan masalah. Coba ada enggak
qobliyah Jumat, instruksinya muncul. Tapi umum, tidaklah ada salat fardu kecuali didahului 2 rakaat. Lah kebetulan sholat Jumat itu hukumnya fardu, logikanya tentu ada qobliyah Jumat. Itu instruksinya. Sudah muncul, sayangnya tidak spesifik. Atau dengan dalil yang umum lagi, ma baina adzana ini sholat. Antara 2 adzan itu ada sholat, instruksinya muncul. Tapi aplikasinya tidak pernah muncul. Maka selalu syarat terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau sudah muncul instruksi, muncul aplikasi, saya yakin tidak lagi terjadi beda pendapat. Itu metodologi. Bagus kalau kita ngaji, tidak cukup untuk mendapatkan hadis instruksi, tapi supaya ditindaklanjuti adanya hadis aplikasinya. Itu gambarannya. Nah, dengan munculnya seperti itu, yakin adanya syariat menggunakan sutra bagi orang yang hendak melakukan sholat. Ketika diskusi tentang hukum, wah, ini yang rawan terjadi khilafiyah. Maka ketika dibacakan bukunya itu sampai hampir tuntas, saya interupsi. Dari penjelasan yang panjang itu, boleh tidak saya coba simpulkan? Monggo Ustaz. Kalau gitu orang yang sholat menggunakan sutra itu hukumnya wajib. Benar Ustaz? Oh, nggak salah kalau gitu. Nggak salah kesimpulan saya dengan penjelasan seperti itu. Sehingga di YouTube itu digambarkan dia sholat, sutranya itu temannya sedang duduk. Lah kok sutranya itu pergi, bangkit, pergi. Akhirnya dia dalam kondisi sholat itu jalan-jalan, cari teman duduk lagi. Untuk dijadikan apa? Sutra. Ini kalau nggak wajib, nggak mungkin. Misalnya hukumnya sunnah, ngapain sampai jalan-jalan mencari orang duduk lagi? Belum selesai, sutranya berdiri lagi, jalan-jalan lagi. Kalau ketemu orangnya, saya sarankan cari sutra itu yang permanen. Misalnya tiangan, masjidnya tidak ada tiangnya Ustaz. Ya cari tembok, ayo ngomong karena tembok ini. Biar tidak jalan-jalan. Saya khawatir orang salah paham, melakumu itu sudah membatalkan sholat. Gitu. Itu ceritanya. Nggak salah dari penjelasan itu kalau Bapak Ibu membacanya, kesimpulannya itu orang menggunakan sutra hukumnya wajib. Ini namanya istinbat hukum. Bahasa akademiknya ranah fikih. Nah, karena ada keyakinan wajib, saya tanya lagi, kalau begitu sutra itu merupakan salah satu syarat sholat. Bingung. Loh, syarat itu kan harus dikerjakan. Maka kata-kata salah itu bisa
membatalkan sholat. Bingung mulai. Itu cara saya untuk diskusi. Ada konsekuensi kalau kita menetapkan sebuah hukum. Kenapa saya tanyakan begitu? Belajar dari berbagai fikih lintas mazhab. Kok sutra itu tidak muncul ya dalam salah satu syarat sholat? Syarat sholat itu misalnya di dalam takrib, misalnya wa takrib fikih yang sangat sederhana. Satu adalah suci dari hadas dan najis. Ya tentu penyelesaiannya dengan wudhu, dengan tayamum, mandi. Kalau najisnya bisa istinja, istijmar, atau jenis toharo yang lain. Karena adanya hadis tidak diterima sholat tanpa wudhu, maka wajib dipenuhi syaratnya itu. Nah, yang kedua, menutup aurat. Bebas, silakan urusan menutupnya pakai apa, monggo, yang penting syariatnya menutup aurat. Pakai celana silakan, sarung silakan, gamis silakan. Itu bukan urusan Rasulullah. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Yang ketiga, mancing. Sudah masuk waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kecuali dalam kondisi tertentu, tertidur, maka melaksanakan sholatnya bukan pada waktunya, misalnya tidak apa-apa, namanya qadhaan, bukan apa, adaan. Lupa waktunya habis, masa kodoknya masih ada, kenapa tidak menjalaninya, tidak secara adat tetapi secara kodok? Ingin menjamak karena musafir, yang satu dilaksanakan pada waktunya secara adaan dan yang satu secara kodok. Tidak apa-apa. Berikutnya syaratnya menghadap kiblat. Kalau mampu, fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Kalau misalnya utur, silakan menghadap ke arah manapun, di situ letak wajah Allah. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Pengalaman pertama kali ke Saudi, transit di Bangkok, dulu ndak ada Indonesia langsung Saudi. Masih tahun 79 80 dulu. Transit dulu ke Bangkok. Dari Bangkok transit lagi ke Abu Dhabi. Abu Dhabi transit langsung. Tidak bisa langsung. Sampai di Bangkok tanya arah kiblat itu tidak ada yang ngerti. Ya bismillah, ijtihad lah. Ternyata pagi harinya, loh, arah keliru tiba, tidak menghadap ke kiblat. Tidak apa-apa. Itu ceritanya. Dan yang terakhir, sucinya tempat. Maka ketika Rasul diundang orang buta, didatangi ke rumahnya, tanya, di mana saya mengimami Anda? Di tempat yang ada tembikarnya kotor. Orang buta kan tidak tahu kalau tembikarnya kotor. Rasul minta air untuk dibersihkan dulu, baru dijadikan tempat sholat.
Itu yang saya tahu. Tidak ada, sutra itu tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Karena kajian praktisnya masih parsial, belum komprehensi. Instruksi udah, aplikasi ada, saya masih parsial, belum komprehensi, belum tematik. Kapan ya semua hadis terkait sutra dihimpun menjadi satu, biar nanti tahu. Ketemu, saya kasih judul fungsi sutra. Ini tidak dibahas di dalam buku itu, sehingga apa? Kajiannya masih parsial. Berapa kali kita ingatkan, kalau database-nya itu lebih lengkap, analisanya mudah-mudahan lebih valid. Saya tidak pernah mengklaim selalu benar, setidaknya lah lebih dekat dengan tuntunan. Bergantung database yang kita miliki untuk menganalisa permasalahan. Misalnya banyak itu aplikasi. Hadisnya Talha bin Ubaidillah misalnya. Wa an Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, kunna dulu kami nusalli, melaksanakan sholat, bisa sendirian, bisa berjamaah, tapi konotasinya ini berjamaah. Kami melaksanakan sholat. Wadawab, banyak binatang, termasuk manusia juga binatang. Definisi manusia itu al-insan hayawanun natik. Sampai sekarang belum terdebat. Manusia itu didefinisikan hewan yang berakal. Maka kalau kita saksikan kok ada kucing yang kayaknya pinter ya, anjing yang kayaknya pinter, itu bukan karena akal, itu mukallaf karena terlatih. Sebab Allah juga memberi ilham kepada binatang. Di dalam Al-Quran kan begitu. Wa auha rabbuka ilan nakhli. Karena wahyu itu istilah spesifik untuk Nabi dan Rasul, maka auha di dalam ayat ini diterjemahkan memberi ilham. Siapa? Allah terhadap an-nahl, lebah itu. Jadi bukan hanya manusia yang diberi ilham, hewan pun diberi ilham. Tuh gambarannya. Sehingga banyak hewan termasuk manusia lalu lalang tamurru, lalu lalang baina aidina, di hadapan kami sewaktu kami sedang apa? Sholat. Ini konotasinya berjamaah, banyak temannya. Fadzakarna, maka kami konfirmasikan kepada Rasul dzalika, kasus itu, li Rasulillah, kepada Rasulullah. Nah, setelah Rasul mendengarkan apa istilah sekarang cuitan, curhatan masyarakat ini, Rasul memberi solusi cerdas. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Faqala, Rasul itu Masya Allah, kalau sudah mengobati penyakit sampai akar masalahnya tuntas. Apa dawuh Nabi? Idza wada'a ahadukum, kalau setiap kalian sudah meletakkan baina yadai, di hadapannya ketika sholat,
misla mukhiratir rahli, seperti tingginya sandaran pada kendaraan, bisa 50 cm, 60 cm itu. Pelana ya. Fayusalli, lanjut sholatnya. Walayu bali, dan tidak perlu menggubris man, siapa saja makro yang lalu lalang, waro adalika, dibalik itu. Jadi kalau kita sudah meletakkan sutro, biarin mereka lalu lalang. Oh, kalau gitu fungsi sutro itu biar tidak dilintasi orang. Begitu istimbang hukum itu. Sehingga tidak harus setiap sholat itu nanti jadi syarat. Setiap kita menakar diri, kira-kira ketika saya sholat ini dilalu-lalangi orang apa enggak? Kalau merasa enggak dilalu-lalangi, enggak perlu sutra. Nah, itu namanya fikih itu. Al-hukmu yaduru ma'al ilah. Berbeda kalau dipersyaratkan dilalu-lalangi atau tidak, harus pakai sutra. Enggak. Sehingga terkejut saya di dapur jadi imam, mihrabnya kecil, kemudian ditaruh yang namanya apa ini untuk mimbar, sehingga saya itu biasanya habis sholat menghadap ke jamaah, gak bisa muter saya, saking sempitnya itu. Di depannya ditambah sutra lagi, papan begini. Sujud itu sampai mengkungkung ya. Pertanyaannya, sopo sing kate lalu lalang di mihrab gitu. Tuh, heran masjid ini, kira-kira separuh masjid ini full AC, ada kipas anginnya, yang proses gini, ada AC, ada kipas angin. Saya baru dapat ilmu, tidak cukup pakai AC, supaya ditambah kipas. Nah, begitu saya praktekkan, aduh untung, sehingga dinginnya itu bisa menyebar kemana-mana. Tapi di mihrabnya itu ada kotakan gitu samping kiri, 30 sampai 35 kira-kira. Saya jadi terpikir-pikir saya, loh, apa ndak mau bantir? Masjidnya ber-AC, kok ada lubangan? Kan nanti dinginnya hilang. Itu pikiran saya. Dan saya selalu mendidik diri saya, jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Maka tanya saya kepada Pak Imamnya ini masjid ber-AC, bahkan menggunakan kipas, kenapa itu ada lubangan begitu? Apa ndak eman dinginnya hilang? Jawaban Pak Yainya menarik. Iku sebagai biar ngono. Lalu untuk apa ini? Kanggo imam nek itu. Baru ngerti saya. Itu tujuannya BPE imaming itu gampang. Wah. Oh, sekarang ada tisu. Boyong itu di tisu. Ya itu ceritanya. Sehingga anak saya bilang, saya ini kepo. Enggak apa sih. Tujuannya ingin tahu. Tidak salah dalam menilai orang lain. Itu ceritanya. Maka ketika Bapak Ibu di rumah menyiapkan lokasi khusus untuk sholat,
dan yakin tidak terganggu cucu, tidak terganggu anak, yakin tidak ada yang lalu lalang, apa masih perlu menggunakan sutra? Kalau yakin tidak dilintasi, tentunya tidak perlu. Mohon maaf Ustaz. Iya, monggo. Saya senang. Ada yang nggak cocok mungkin, bukan Ustaz, makalahnya belum selesai saya baca. Oh iya, tadi saya potong ya. Boleh dilanjutkan gitu. Fungsi sutra ini Ustaz bukan hanya untuk tidak dilalui orang, tapi biar tidak dilalui oleh setan. Masya Allah, hadisnya sahih, tapi kok difahami begitu ya? Hadisnya itu fa inna ma'ahu qarin. Qarin itu nanti di riwayat yang lain setan. Hadis ini difahami fungsi sutra bukan hanya untuk manusia, biar tidak dilalui oleh setan. Ya saya berdayakan, Rasul itu ketika sholat pakai sutra, pakai ya. Sudah pakai sutra aja diganggu setan. Datang setan mengganggu Rasul. Rasul sudah berdoa agar tidak ditipu daya oleh setan. Ngeyel setannya. Maka dosen saya dulu itu mempraktikkan gini. Kemudian gitu. Tapi gak usah ngomong. Kemudian begitu. Apa maksudnya? Rasul cerita, setan itu akhirnya saya perkes gitu, sampai terasa air liurnya dari jemari saya. Bukhari ini pingin saya cincang di tiang Masjid Nabawi biar jadi tontonan penduduk Madinah. Tapi saya teringat doa saudara saya. Ada yang tahu Nabi siapa kira-kira? Doanya Nabi Sulaiman. Alhamdulillah, saya sudah himpun doa para nabi, mulai doanya Nabi Adam, doanya Nabi Ibrahim, sampai nanti doanya Nabi Muhammad. Pikir saya, doa dalam Quran aja sudah luar biasa, apalagi ini dicontohkan oleh Nabi itu aja. Kalau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Tapi kenapa kita tidak minta kepada Allah dengan bahasanya Allah? Gitu. Jadi buku khusus saya kasih judul, kalau nggak salah, doa para nabi kalau nggak salah. Lupa judulnya saya. Kakian buku. Kelompok D aja sudah berapa buku ini? Ini yang sudah saya copy di sini 130 buku. Saya coba kata kunci doa para nabi. Nah ini ada, selalu ada inspirasi tulis itu ceritanya. Nah kembali ke laptop, sehingga apa? Doanya Nabi Sulaiman untuk tidak diberi mulku kepada selain dia. Atas dasar itu saya lepaskan kembali. Padahal sudah pakai apa? Sutra. Itu ceritanya. Ini kalau Rasul tidak cerita, jadi syariat. Setiap imam kalau sholat, jangan lupa entah rakaat pertama atau terakhir, kemudian itu. Tidak tahu apa dulu Rasul gini ya, kemudian gini ya, tidak tahu. Wong itu memahami lewat bahasa.
Nah, ketika Rasul cerita, maka tidak jadi syariat. Itu ceritanya. Adzan dikumandangkan saja, apa kata Rasul? Setan lari terbirit-birit. Dan yang zaman saiki nang di Melayu nih kira-kira. Dia Melayu sana krungu adzan ana kono. Melayu rono krungu adzan ana kono nang di kira-kira. Pokoknya menjauh dari suara adzan. Selesai datang. Ganggu barangkali ada yang qobliyah, tahiyatul masjid, tanpa sadar sudah Allahu Akbar, sudah rukuk, sudah i'tidal, setan bilang enak guys salat opo ya ngomong. Masya Allah, koman dikumandang lari terbirit-birit, selesai datang. Barangkali ada soft kosong, dia tempati fuka. Itu ceritanya. Sahih hadisnya Ustaz, sahih. Loh kalau sahih, ya alhamdulillah, setan datang ikut sholat jamaah, mati ya, gagal paham gitu. Datang itu bukan tuh ikut sholat jamaah, bro, tapi mengganggu orang sholat. Padahal sutronya makmum sudah mengikuti sutronya imam. Jadi bukan hadisnya yang bermasalah, pemahaman terhadap hadis. Maka dengan tematik ketahuan fahuwa syaitan gitu loh. Orang yang sudah dikasih batas masih ngeyel, itulah setan. Kata Rasul, bunuhlah dia. Gak bisa dimaknai dinutati. Teman yang melintas, dia kadang ngeyel, pateni, tidak bisa. Nggak bisa, maka saya mati nanti. Apa mana di Mekah, di Masjidil Haram, lintasi diliwati pateni kabeh, tek wong mati. Nggak bisa dimaknai tekstual, itu nggak bisa. Dimaknai konotatif. Hati-hati yang melintas, kata Rasul, kamu berhenti 40 tahun. 40 bulan, 40 hari. Ini juga tidak bisa difahami tekstual. Lawang yang sholat aja paling 5 menit semasi. Wah, sok entek ini 40 tahun. Nggak bisa dimaknai tekstual, nggak bisa dimaknai konotatif sampai dia selesai sholat. Itu lebih baik. Kalau kamu tetap ganggu, dosanya seperti dosa pembunuhan. Dosa besar loh kamu. Begitu, apalagi di Indonesia. 2 rakaat itu berapa menit tuh? 3 menit? Ada 1 menit selesai. Nah 23 rakaat hanya 7 menit. Di Blitar itu ya. Jadi gitu ceritanya itu. Hebat Rasul, yang sholat diberi solusi, yang ingin lewat diberi solusi, sehingga mudah-mudahan tidak terganggu. Jadi setan itu karakter, sering kita mengatakan karakter buruk. Ngaji seperti ini, kok ada teman kita sepeda motor, woi setan. Bukan dia setannya, dia berperilaku seperti setan. Nah, setan itu bisa berarti pengganggu, gitu. Masya Allah, enggak, bukan untuk setan itu, untuk biar kita ini tidak terganggu orang lalu lalang. Maka kesimpulannya bergantung kepada kondisi. Kalau kondisi memungkinkan, kenapa tidak pakai sutra? Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, tolonglah gunakan sutra sehingga aman dalam sholat. Karena fungsinya pembatas, maka pemikiran yang namanya berkemajuan tidak harus seperti contoh Rasul. Nah kalau contoh Rasul tongkat,
gak iso diterima kene. Ya apa ya? Apalagi anak panah gitu. Mestinya diganti apa? Lengges gitu. Enggak, yang penting fungsinya pembatas, garis ini sudah berfungsi sutra. Orang menggunakan sajadah pun itu sudah berfungsi sutra. Ojo diinjaki sajadah, lewatlah di balik sajadah. Enak. Tapi kalau kita punya rukam, tidak sekecil apapun harus ikut Rasul. Waduh, ini tekelnya harus diteteli, Pak. Nggak bisa kita cepian apa-apa itu nggak bisa. Enggak, dengan apapun, alhamdulillah sekarang sudah ada bisnis soft gitu ya, kayu kecil-kecil. Nah, saya biasanya kalau di Al-Falah ini saya jadikan sutra. Sudah saya buat sutra. Ada yang tidak melintasi sesuai tuntunan, saya hadang dia. Lah kok disalami? Aduh, ya Allah. Masya Allah. Ya Imam mungkin pikirannya Zainuddin, ya mau sholat kok jauh salah menung. Itulah ceritanya yang terjadi pada niat saya. Jangan melintas. Saya sudah bikin sutra. Saya ingatkan Bapak Ibu, kalau kebetulan entah umroh, entah haji di Masjidil Haram, jangan gunakan tas tentengnya untuk sutra, jangan. Kenapa? Sering itu pertama disadu, yang kedua kemana nggak tahu. Maka kadang-kadang ditaruh samping aja, kemana nggak tahu. Ya lebih aman diselangkutkan, insya Allah lebih